Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 7 Desember 2021. Kita bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Ambrosius lahir di Prancis tahun 340. Ia adalah seorang ahli hukum dan fasih dalam berbicara bahasa Latin dan Yunani. Keterampilannya ini menarik perhatian Kaisar Valentianus sehingga pada tahun 370 Ambrosius dinobatkan menjadi gubernur di kota Milan. Ketika uskup Dionysius wafat, Ambrosius diutus untuk menyelesaikan perkara pergantian pemimpin. Ketika Ambrosius datang, terdengarlah suara anak kecil yang berseru, "Ambrosius uskup!" Dari sana, semua hadirin yang hadir mengatakan hal yang sama, "Ambrosius uskup." Dan akhirnya dirinya diangkat menjadi uskup kota Milan. Santo Ambrosius juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kisah pertobatan Santo Agustinus, putra Santa Monica. Dalam pengakuannya, Agustinus mengatakan ini, penerimaan penuh kehangatan dari uskup Ambrosius dan cara hidupnya yang saleh telah membuat dirinya meninggalkan cara hidup yang lama untuk memberi diri dibaptis dan akhirnya menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Hal pertama yang dituliskan oleh Ambrosius kepada para imam di keuskupannya begini, cintailah keheningan. Keheningan adalah awal dari iman, sebab dalam keheningan kita belajar mendengar sabda Allah. Lebih dari itu, hening berarti berjaga-jaga, menjaga hati dan budi dari jebakan musuh. Hening berarti menjaga lidah dan kata agar tidak keluar segala hal yang membuat diri sendiri dan orang lain jatuh ke dalam dosa. Uskup Ambrosius menghembuskan nafasnya yang terakhir pada Jumat Agung 4 April tahun 397. Jenazahnya dimakamkan di gereja Santo Ambrogio di kota Milan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari Tuhan sudah dekat. Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari saya pernah mencari jaket yang kali lalu pernah saya pakai ke tanah Papua. Semua lemari sudah saya bongkar. Saya mencoba untuk mengingat dengan keras di mana saya pernah meletakkannya. Namun tidak juga kunjung ditemukan. Akhirnya saking lelahnya ya udahlah, saya berserah dan tidur. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kok bisa ya? Dalam tidur saya ditunjukkan bahwa jaket yang saya cari itu ada di dalam mobil. Dan sungguh betul ada di dalam mobil, saudara-saudari. Ini bukan kali pertama saya kehilangan barang dan ditunjukkan dalam mimpi. Saya kira ada riset terkait dengan mimpi, bahwa mimpi adalah hasil dari proses
yang berkaitan dengan beberapa pengalaman hidup dan ramalan peristiwa di masa depan. Riset ini menunjukkan bahwa 53% mimpi adalah memori pada otak dan membuktikan hampir lebih dari 50% sumber memori terhubung ke pengalaman masa lalu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini begitu istimewa bahwa kasih Allah melampaui kalkulasi manusia. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Dan ketika seekor di antaranya hilang dan tersesat, gembala itu akan meninggalkan 99 ekor di pegunungan dan mencari seekor yang sesat dan hilang itu. Secara kalkulasi matematis, tindakan gembala ini tidak rasional karena meninggalkan yang banyak demi yang sedikit. Namun, kalkulasi manusia tidak berlaku berhadapan dengan kasih Allah. Allah yang penuh belas kasih tidak menghendaki ada satu dari kawanannya yang hilang atau tersesat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di akhir firman hari ini dikatakan, demikian pula Bapamu di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sungguh berharga dan berarti diri kita di mata Tuhan. Mari kita menjadi domba-domba yang setia, yang berada dalam satu kawanan untuk dituntun oleh Sang Gembala yang baik, yakni Yesus menuju keselamatan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.